sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya. Haleluya, kami mau bersorak kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hadirat Engkau yang sudah memenuhi di tempat ini. Sekarang kami datang dengan hati yang terbuka. Rindu, kami sungguh rindu Tuhan mendengar suara-Mu berbicara setiap dari kami secara pribadi. Tuhan, tenangkan setiap gelombang pikirannya kami. Singkirkan segala hal yang dapat mengalihkan perhatiannya kami. Supaya kami bisa benar-benar menangkap apa yang ingin Engkau sampaikan pada setiap dari kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu itu menyentuh bagian terdalam dalam hidupnya kami. Menegur apa yang perlu kami ditegur Tuhan. Menguatkan kami apa yang kami perlu dikuatkan. Dan menyalakan kembali apa yang perlu dikuatkan, dinyalakan, yang dimana posisi kami sedang lemah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar itu menjadi kata yang dari hati-Mu sendiri. Yang menuntun kami semakin dekat kepada Engkau. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Dan saya mempunyai 3 orang anak. Saya melayani sebagai gembala di gereja MDC Masa Depan Cerah di Kota Bandar Lampung, dan juga saya melayani sebagai pemimpin kesan. Judul firman saya hari ini adalah tetap terhubung. Saudara, pada umumnya orang suka lupa kalau ia punya gigi. Ya gak sih? Dan baru akan teringat saat dia ngalamin sakit gigi. Kalau gigi lagi gak sakit, maka orang akan beranggapan bahwa keberadaan gigi mereka ya memang sudah dari sononya ada. Karena terbawa sejak bayi. Sehingga seringkali orang itu bersikap istilahnya adalah take for granted. Apa itu? Istilah itu artinya adalah merasa gak perlu menghargai ataupun mensyukuri keberadaan giginya itu. Nah, itu yang saya pernah lakukan. Saya pernah gak menghargai keberadaan gigi saya, saudara. Dulu ceritanya waktu saya masih kecil, kalau saya lagi ngambek sama papa mama, ya, saya punya kebiasaan buruk, saudara. Saya tahan, gak gosok gigi di malam hari itu, saudara. Ya, padahal saat itu mama saya sudah bujuk-bujuk, ayolah gosok gigi. Nanti giginya bolong. Terus biasanya anak-anak punya jawaban ampuh apa, saudara? Apa? Biarin. Biarin, saya jawab begitu, saudara. Beneran terjadi, saudara. Suatu hari saya merasakan sakit gigi, itu seperti apa sakitnya? Kepala sakit, gigi cenut-cenut, ya, makan gak enak. Aduh, pokoknya rasanya tersiksa deh, saudara. Kalau kata orang ya, lebih mending sakit hati daripada sakit gigi, saudara. Bener gak sih, saudara? Iya, karena sakit hati kan bisa langsung update status aja, saudara, solusinya. Gak lucu ya? Emang level kelucuan di sini tinggi, saudara. Jadi di mana seringkali kita menganggap bahwa punya gigi itu memang sewajarnya ada. Lumrah. Semua orang juga pasti punya gigi. Demikian juga ternyata pengikut Kristus banyak menyikapi hubungan mereka dengan Tuhan dengan sikap seperti itu juga. Padahal ya, kalau kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, itu bukan karena kita layak loh. Bukan pula karena kita berhak loh. Tapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Bukankah Tuhan adalah pribadi yang maha mulia dan maha kudus?
Dan kita adalah manusia yang terbatas dan penuh dengan kekurangan. Sehingga kalau kita manusia yang penuh dengan kelemahan ini diizinkan untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan yang adalah penguasa alam semesta ini. Sekali lagi saya mau katakan, bukankah itu sebuah anugerah? Anugerah yang tidak boleh diremehkan. Apalagi kalau kita sadar, kalau hubungan dengan Tuhan itulah yang menjadikan hidup kita terbangun, bermakna, gak sia-sia, seger dan berbahagia. Maka kita patut mensyukuri anugerah Tuhan tersebut. Kesadaran itu yang akan mendorong kita untuk bagaimana caranya untuk kita terus tetap terhubung dengan Tuhan. Karena keakraban dengan Allah melalui Yesus Kristus itulah yang memungkinkan kita menjadi diri kita yang seharusnya. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya, tercatat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan baca secara bertahap, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang keempat terlebih dahulu. Saya bantu bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalimat-kalimat ini Yesus ucapkan menjelang ia akan ditangkap oleh para pemuka agama Yahudi di Taman Getsemani. Diadili secara gak adil. Diserahkan ke tangan penguasa kekaisaran Romawi, dianiaya dan disalibkan sampai mati. Saat itu ceritanya Yesus sedang merayakan perjamuan malam yang terakhir bersama dengan para muridnya, saudara. Dalam situasi yang sebenarnya itu menegangkan, ya. Yesus menjelaskan pentingnya hubungan para pengikutnya dengan dirinya. Hubungan yang ia gambarkan itu seperti hubungan antara pokok anggur dan carang-carangnya. Saudara boleh perhatikan gambar berikut ini. Yes, saudara perhatikan. Pokok anggur itu adalah batang utama yang tebal. Tempat seluruh ranting atau dahan itu tumbuh. Carang itu apa sih? Carang itu gini loh. Sekarang kan saudara ibadah di Teluk Betung ya. Nanti sore ada ibadah di Tanjung Carang. Habis susah banget nih senyumnya saudara. Carang itu ranting, dahan, batang-batang kecil yang keluar dari pokok anggur. Melalui ayat 1 sampai ke 4 ini. Yesus menjelaskan kepada para pengikutnya tentang pentingnya tetap terhubung dengan dirinya. Dan Yesus juga menjelaskan bagaimana para pengikutnya itu harus merawat keakraban dengan Kristus. Di sini saya menggunakan kata merawat saudara. Karena ternyata semua hubungan itu bersifat dinamis. Artinya jikalau sebuah hubungan yang dirawat itu kita rawat terus, itu malahan hubungan itu bisa menjadi tambah akrab. Tapi kalau hubungan itu enggak dirawat, hubungan itu dapat semakin merenggang. Ya kan? Sehingga saya bilang lagi, butuh yang namanya perawatan. Katakanlah begini saudara, sebesti-bestinya saudara dengan teman masa lalu. Kalau kita jarang ngobrol, jadinya gimana? Canggung. Ribut sih kagak ya saudara ya, gak ribut. Cuma hubungan akan berbeda aja sama orang yang sering kita ajak ngobrol. Kalau sama orang yang sudah lama gak diajak ngobrol, benar kata tadi. Pada waktu kita mau mulai ngobrol lagi setelah sekian lama gak ketemu, pasti pakai kata-kata yang formal. Apa kabar? Gimana? Lagi sibuk apa? Jadi mau masuk ke topik keseharian itu butuh pemanasan saudara. Tapi kalau sama teman yang udah sering kita ajak ngobrol seharian, ketemuan tuh rasanya apa saudara? Asik aja, langsung nyambung. Belum apa-apa, udah langsung ketawa-tawa.
Nggak pakai kata formal-formal apa kabar. Lagi sibuk apa, nggak gitu saudara. Jadi supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan, kita nggak bisa main biarin aja. Hubungan itu sebagaimana adanya. Oh aman kan aku udah Kristen, kan aku sudah baptis. Tapi hubungan itu harus dirawat. Ada 3 hal hari ini yang perlu dilakukan oleh pengikut Kristus untuk merawat keakraban dengan Tuhan. Yang pertama, menyadari pentingnya hidup bergantung pada Kristus. Di Kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 saya bantu bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, Yesus bilang dari ayat ini kita semua di ruangan ini adalah pokok anggur atau carang. Yes, kasih tepuk tangan yang kasih suaranya besar itu. Carang itu ranting, batang-batang kecil yang keluar dari pokok anggur. Saudara, dalam ilmu perpohonan, ranting itu gak punya kemampuan untuk hidup sendiri. Yang mengerti katakan amin. Sehingga kalau carang atau ranting itu terlepas sedikit aja atau patah dikit aja dari pokok anggur, apakah yang terjadi pada carang? Bukan hanya jadinya kurang berbuah pada carang tersebut, tapi carang tersebut langsung kering. Jadi kalau pokok anggur terpisah pada carangnya, sama carangnya, yang kering itu carang, saudara. Amin. Yang kering itu ranting. Amin. Yang kering itu dahan. Artinya hidupnya pokok anggur yang harus bergantung pada carang atau carang yang hidupnya bergantung pada pokok anggur. Yes. Jemaat udah pada ngerti semua. Kalau gitu saya doa tutup aja saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita ini seperti HP. Sebesar apapun, sehebat apapun HP-nya. Canggihnya itu bahkan seperti yang oranye-oranye itu di masa kini. Ya. Yang iklan balihonya di mandrak-mandrak. Ya kan? Ngerti maksudnya kan? Kalau HP oranye itu saudara beli. Terus saudara buka boxnya, langsung pakai tanpa dicas. Apa yang terjadi? Tetap aja HP itu mati dan gak bisa digunain kecanggihannya. Bener gak? Tapi ngomong-ngomong ini bukan oranye saudara, ini coklat. Beda kasta. Ya. Yang saya mau bilang begini, HP ketergantungan sama charger. Bukan charger yang ketergantungan sama HP. Ya. Prinsip di poin pertama yang Yesus mau kita tangkap adalah kita harus ngerti loh dalam hidup ini. Siapa yang harus ketergantungan sama siapa. Bukan hidup Tuhan yang bergantung sama kita. Tapi hidup kitalah yang harus bergantung sama Tuhan. Hidup kitalah yang mesti nempel sama Tuhan. Mungkin saudara merasa hidup aku berpotensi, hebat, kreatif, pinter, punya koneksi, punya usaha. Tapi dengar baik, kalau saudara mencoba hidup tanpa Tuhan, hidup yang gak terhubung sama Tuhan, saya mau katakan semuanya itu ujungnya akan kosong. Sama seperti ranting yang pada akhirnya akan kering. Makanya dikatakan kenapa banyak orang pintar tapi gak berhasil. Jawabannya simple. Ranting atau carang itu gak akan bisa menghasilkan buah tanpa melekat atau terhubung pada pokok anggur.
Jadi kebenarannya adalah hari ini kita gak akan bisa punya damai tanpa Yesus, saudara. Kita gak akan bisa punya sukacita yang stabil tanpa Yesus. Kita gak akan bisa bertumbuh tanpa Yesus. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita itu harus bergantung sama Tuhan. Kita mesti hati-hati loh. Jangan sampai kita justru bergantung pada hal-hal yang lain. Yang di luar Tuhan. Saya mau tanya, minta tolong sama orang lain boleh gak? Boleh, di poin itu boleh. Tapi saya mau katakan jangan menggantungkan hidup saudara pada manusia. Karena manusia adalah pribadi yang paling banyak diharapkan. Tapi paling sering mengecewakan. Ada satu quote yang bagi saya sih, saya suka banget. Jangan pernah andalkan apapun di dunia ini, saudara. Karena bayanganmu saja akan ninggalin kamu pada waktu gelap. Lucu ya, tapi ngena banget. Jadi saudara, jangan bergantung penuh sama orang tua saudara. Supaya kalau dia dipanggil Tuhan suatu saat nanti, saudara gak kecewa dan gak kehilangan arah. Jangan mencintai anak saudara lebih daripada Tuhan. Supaya nanti kalau anak-anak itu dipanggil Tuhan, saudara gak kecewa dan gak ninggalin Tuhan. Jangan pegang erat hartamu itu, saudara. Supaya nanti kalau hartamu itu hilang suatu saat nanti, saudara gak akan sampai jual Yesus. Jangan membanggakan muka saudara yang saat ini cantik. Karena suatu saat kalau muka saudara sudah gak cantik, dengar baik, saudara akan kehilangan harga diri. Maka mulai hari ini, bergantunglah hidup saudara sepenuhnya pada Yesus Tuhan kita. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Ada banyak saudara, orang Kristen zaman sekarang hari-hari ini. Pak, saya udah berdoa Pak sekali. Tapi terus langsung males. Ah udahlah, Tuhan gak jawab-jawab. Skip aja doa. Mungkin Tuhan udah sibuk kali. Shalom. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini saudara. Berdoa satu kali gak dijawab. Ya udahlah gak usah doa lagi. Jalanin aja hidup ini. Mungkin Tuhan udah gak peduli sama aku. Saya mau bilang saudara. Tekunlah berdoa. Amin. Bahkan ngerinya begini saudara. Ada orang Kristen baru doa satu kali Tuhan gak jawab. Terus mulai ngapain saudara? Ngancem Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kalau Tuhan gak berkati aku berlimpah-limpah. Jangan salahkan aku. Kalau aku nantinya ambil uang perusahaan. Iblis yang lihat pun saudara kaget, buset. Salut gue sama keberanian lu ngancem-ngancem Tuhan. Seiblis-iblisnya gue gak berani ngancem Tuhan. Iya kan? Sekali lagi saya bertanya sama saudara. Hidup kita yang bergantung sama Tuhan, apa Tuhan sih yang bergantung sama kita? Kita kan yang bergantung sama Tuhan. Tapi ada yang model kayak gitu saudara. Doa gak dijawab, terus ngancem Tuhan. Ada anak muda ngomong kayak begini saudara. Kalau Tuhan gak kasih aku jodoh, awas aja ya Tuhan. Tahun lalu aku datang ke Natalan MDC. Aku datang sendirian. Di sebelah kiriku datang berpasangan. Di sebelah kananku datang berpasangan. Aku gak mau lagi Tuhan di tahun ini seperti itu. Makanya di tahun ini saya udah mulai sering-sering nyanyi. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya. Ibadah satu kayaknya kurang tahu lagu itu ya. Kucing kali 9 nyawa. Natalan MBC udah gak lama lagi Tuhan. Jadi Tuhan harus kasih aku jodoh. Kalau Tuhan gak kasih aku jodoh,
Jangan salahkan aku. Kalau aku akhirnya jadian sama yang gak seiman. Saya mau bilang sekali lagi Tuhan. Saudara, siapa kita berani ngancem-ngancem Tuhan? Ya. Tugas kita tuh tekun berdoa. Bukan ngancem Tuhan. Halo. Tuhan mau jawab kapanpun itu adalah haknya Tuhan saudara. Tugas kita adalah doa, doa, doa. Sampai waktu dan jawaban Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupannya kita. Yang mengerti katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan kita harus ingat saudara, ketaatan saudara atau ketergantungan saudara sama Tuhan. Itu bukan Tuhan yang untung loh. Tapi saudara yang untung. Saya ulangi lagi, ketika saudara taat, Tuhan itu stabil. Gak bisa tambah rugi, gak bisa tambah untung. Saudara nyembah atau gak nyembah Tuhan, dia tetap Tuhan kok. Saudara kasih persembahan atau gak kasih persembahan, dia tetap Tuhan. Ya. Saudara hidup di dalam pertobatan atau saudara gak hidup di dalam pertobatan, dia tetap Tuhan. Jadi Tuhan itu gak rugi, gak untung saudara. Saudara ke gereja ataupun saudara gak ke gereja, dia tetap Tuhan. Jadi kalau saudara taat, yang untung itu bukan Tuhan. Saudara yang untung. Ketidaktaatan hari ini untuk kesenangan sesaat berbuat dosa akan menghasilkan konsekuensi dosa yang lebih mengerikan. Saya ulangi sekali lagi. Ketidaktaatan untuk berbuat dosa yang rasanya enak sebentar itu saudara. Efek sampingnya bikin saudara bisa nangis panjang. Saudara gak taat. Saudara kasih tubuh saudara kepada pasangan saudara di luar pernikahan. Terus saudara hamil di luar nikah. Siapa yang nangis? Saudara. Siapa yang rugi? Saudara. Yang mengerti katakan amin. Saudara gak taat. Saudara gak setia sama pasangan saudara di dalam pernikahan. Terus saudara pisah. Saudara sedang membuat anak-anak saudara menjadi rapuh menjalankan kehidupan pernikahan. Dan anak-anak melihat saudara. Siapa yang rugi? Siapa yang nangis? Saudara. Tapi saya mau katakan, tapi Tuhan tetap Tuhan. Dia nggak rugi, dia nggak untung. Saya baru aja komunikasi saudara sama seseorang yang udah lama nggak ke gereja. Dia bilang begini, izin Pak Agem, libur gereja dulu. Lagi banyak masalah, pusing Pak. Jujur saya dengar itu saudara, saya sedih saudara. Benar-benar sedih saya. Tapi lucunya saudara, kasus kayak gini sering banget terjadi. Udah tahu hidup makin berat, tantangan makin numpuk. Anehnya makin jauh dari Tuhan. Padahal di saat-saat paling gelap, seharusnya kita lari mendekat sama Tuhan. Bukan menjauh. Kesibukan makin banyak, tanggung jawab makin numpuk. Tapi kita malah mengandalkan diri sendiri. Hasilnya apa yang terjadi? Stres, gampang marah, saudara cranky. Jadinya kita gak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik situasi itu saudara. Dan denger ini saudara, ini penting banget. Benar kita butuh uang. Tapi isu utamanya sebenarnya saudara bukan butuh uang. Kadang kita mikir, kalau saya punya uang lebih banyak, hidup saya mungkin pasti lebih baik. No, salah besar. Uang saudara boleh tambah banyak. Tapi kalau saudara nggak nempel sama Tuhan, tetap stres. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Banyak dari kita berpikir, kalau gua punya uang lebih, hidup gua pasti lebih damai. Saya mau katakan begini, damai sebentar, yes. Damai yang banyak, kagak.
Prinsipnya kalau tantangan lebih berat, harusnya lebih dekat. Kalau tanggung jawab lebih banyak, harusnya lebih nempel sama Tuhan. Dari hati saya mau katakan bilang begini. Sebenarnya saudara bukan butuh uang lebih banyak. Saudara bukan butuh waktu istirahat lebih banyak. Saudara bukan butuh posisi lebih tinggi. Saudara bukan butuh prestasi yang lebih banyak. Saudara cuma butuh nempel sama Tuhan. Itu aja. Karena uang saudara lebih banyak. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, stresnya gak akan berhenti. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami hal seperti itu. Hati rasanya lelah. Masalah kayaknya udah numpuk-numpuk gak karuan saudara. Udah berat banget sampai sulit banget diceritain mau mulai dari mana. Air mata udah sering ngalir di tempat yang tersembunyi. Kalau itu saudara alami. Seperti rasanya udah bingung siapa yang bisa nolong kita. Saya mau kasih tahu begini saudara. Tuhan tuh cuma pengen satu sama kita. Mau gak kita lihat ke atas. Bilang sama Tuhan. Kayaknya saya harus butuh Engkau. Saya harus mengandalkan Engkau. Cuma itu kok yang Tuhan pengen dalam hidup kita sebenarnya. Supaya menjadi pengalaman iman saudara. Bahwa mujizat itu baru datang pada waktu kita mengalami ketergantungan sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Untuk merawat keakraban dengan Yesus, kita perlu yang kedua, menyerahkan diri kepada pemangkasan yang Allah lakukan. Di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah... Aman gak ini? Aman ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu tindakan perawatan untuk pohon anggur adalah proses pemangkasan. Dan pemangkasan itulah yang saya dan istri saya lakukan. Bukan ke tanaman tapi kepada anak saya sendiri. Kami termasuk yang memberikan aturan di rumah sangat-sangat mengurangi anak untuk pegang HP. Suaranya nih apa ya, kayak ngedengung-ngedengung saya ngerasa. Saya merasa saudara, kalau anak saya sedang jarang pegang HP, anak saya lebih nyambung aja kalau diajak ngobrol saudara. Lebih tahu apa yang harus dilakukan. Disuruh ini itu lebih bergerak, lebih gak males aja anak saya. Kalau lagi kebanyakan main HP, waduh ampun saudara. Manggil itu gak cukup satu kali saudara. Kayak ada gemanya harus ada saudara. Nyuruh apa jadinya tarsok-tarsok saudara. Saya bukan orang tua yang anti dia pegang main HP. Tapi saya pangkas durasi dia main HP. Jujur awal-awal saya melihat muka dia saat saya kasih aturan itu. Seakan-akan dia menjadi anak yang paling terzolimi di dunia ini saudara.
Muka dia ngambek, sedih, lesu. Jujur saudara, ada perasaan gak tega sebenarnya melihat muka anak saya begitu. Jadi saya kasihan sama dia. Tapi walaupun kasihan, saya tetap lakuin begitu saudara. Bukan kami gak sayang, malah sebaliknya. Kami rela lakukan itu supaya hidup dia gak gitu-gitu aja. Dia bisa isi kegiatan lain yang lebih berguna. Saudara, ciri orang yang gak mau masuk dalam proses pemangkasan adalah ngambek. Apa saudara? Ngambek, ya. Yang kalau suatu saat dikasih tahu, drama ngambeknya keluar. Langsung bilang gini, kan. Orang tuh emang gak suka aja lihat gue maju. Suatu hari saudara, ada anak muda yang ditegur. Bukan sama saya ya saudara ya. Kalau sudah pelayanan, baiknya jangan ngerokok. Berhenti dong ngerokoknya. Masa udah pelayanan masih ngerokok? Terus saudara apa yang terjadi? Dia berhenti pelayanan. Dia tinggalin pelayanan. Kita kan jadi bingung. Kok kebalik? Harusnya dia tinggalin rokok dong. Terus lanjutin pelayanan. Betul atau enggak? Tapi apa yang terjadi saudara? Dia ngamuk saudara. Udah sih kalian ini, kepo. Mulut-mulut gue. Duit-duit gue. Jantung gue. Kok lu yang repot? Tuhan aja lihat hati kok. Salah satu masalah generasi muda zaman sekarang adalah nggak mau lewati proses. Saya sebagai gembala, dengar baik saudara. Sebenarnya paling enak saya main play safe dalam menggembalakan saudara. Main aman sama saudara. Sebodoh amat. Apapun dosa yang saudara lakuin. Yang penting saudara terus bantu saya pelayanan. Yang penting duit saudara terus setor ke gereja. Rutin. Tapi hari ini saya mau katakan. Kalau saya bagikan nilai ini. Saya lebih mengasihi pribadi saudara. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kenapa Tuhan ingin kita mengalami proses pemangkasan? Yang pertama, karena ada yang mati. Kalau pohon dilihat daunnya atau rantingnya ada yang mati, pasti bagian itu dipotong, ya atau enggak? Kenapa Tuhan izinkan kita dipangkas? Karena Tuhan ingin iman, karena Tuhan lihat iman kita mulai mati. Kita terlalu nyaman sama dunia. Kita terlalu nyaman sama orang kantor. Kita terlalu nyaman sama kekristenan yang jalannya gitu-gitu aja. Tuhan lihat dari sorga, ini udah gak benar. Ini sudah gak oke ini. Aku pangkas kamu, aku potong kamu. Sakit gak? Sakit. Tapi dengan tujuan supaya iman saudara gak mati. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan kita dipangkas? Karena Tuhan melihat ada infeksi di situ. Kalau di pohon itu mulai ada namanya ulet, ya, ada penyakit dan sebagainya. Kita akan potong dahan itu saudara. Lebih baik kita potong beberapa dahan, tapi seluruh bagian pohon menjadi selamat. Yang mengerti katakan amin. Tuhan lihat pergaulan saudara dengan orang lain itu sudah mulai menginfeksi iman saudara. Pergaulan dengan dunia mulai mencuri damai sejahtera saudara. Pergaulan dengan orang kantor dan teman-teman, cara saudara hidup hari-hari ini mulai menginfeksi cara saudara beriman. Makanya Tuhan Yesus lihat dari sorga, dia bilang, kalau udah kayak gini ceritanya aku gak rela. Kamu itu anak aku, kamu itu milik aku. Kamu itu sudah aku tebus pakai tubuh dan darahku yang mahal di kayu salib. Aku gak rela kalau kayak gini ceritanya. Tuhan izinkan masa sukar bukan karena dia benci dengan saudara. Tapi karena dia gak rela saudara jadi biasa-biasa aja. Dia mau saudara indah dalam pemandangannya. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Saya mau saudara
saudara bisa mengerti dengan baik dan benar firman hari ini. Tuhan lebih tertarik pada kekudusan saudara daripada kenyamanan saudara. Tuhan lebih tertarik, dia rela melihat saudara gak nyaman. Tapi kekudusan saudara akan mengantarkan saudara suatu saat nanti ke sorga. Dia rela, gak apa-apa di bumi saudara gak nyaman. Dia rela, dia berusaha tega saudara. Melihat saudara menangis di masa sukar. Dia akan kuatkan hatinya walaupun itu gak tega. Membiarkan saudara mengalami rasa yang menyenangkan dalam hidup ini saudara. Supaya the best of you. Yang terbaik dari saudara itu keluar. Sekali lagi saya sungguh mengasihi saudara. Saya pengen saudara tangkap ini. Yang ketiga, kenapa Tuhan pangkas kita? Karena ada dahan-dahan yang menghalangi pertumbuhan imannya kita. Tuhan lihat dari sorga. Rancanganku ini bukan begini doang. Lama-lama jadi bonsai dia. Tahu bonsai? Cebol, pendek. Gak mengalami pertumbuhan. Gak mengalami level up. Makanya Tuhan potong. Mungkin saudara teriak hari-hari ini. Karena zona nyaman saudara diobrak-abrik sama Tuhan. Mungkin hari ini saudara teriak, zona nyaman saudara diberantakin sama Tuhan. Tapi sebagai pendeta, saya mau katakan begini saudara, jangan dilawan. Biarin Tuhan bekerja hari-hari ini buat hidup saudara. Supaya saya dan saudara berbuah lebat. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Bagi saudara yang belum tergabung di dalam kesan, saya mendorong saudara untuk yuk berani melangkah. Ayo taruh diri saudara gabung ke salah satu kesan. Kelompok saling memperhatikan yang ada di dalam gereja ini. Kita butuh yang namanya komunitas iman saudara. Ranting hanya bisa bertahan kalau nempel di pokok anggur. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Hanya bisa kuat kalau ada Tuhan ada di dalam kita. Dan keluarga rohani di sekitar kita. Kesan itu adalah sebuah keluarga bagi saudara. Waktu saudara membuka diri, lama-lama kesan itu akan membuat saudara nyaman. Mungkin saudara ngerasa, aduh takut nih, canggung, jadi orang yang baru tuh gak enak. Bakal kaku nih. Saya mau bilang begini saudara, sesuatu yang baru itu bisa jadi loh, itu akan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Jadi jangan biarkan perasaan takut, perasaan kaku itu menjadi penghalang berkat yang Tuhan sediakan. Ayo, izinkan Tuhan pangkas perasaan itu. Gak mungkin saudara gak cocok di semua kesan. Pasti saudara ada cocok kok di salah satu kesan. Saya percaya Tuhan sudah siapkan satu kelompok yang tepat buat saudara. Amin. Tugas saudara saat ini berani melangkah. Gabungkan diri saudara. Bilang sama kanan kirinya, udah kesan belum? Kalau belum ikut kesan aku yuk. Kesan atau kelompok saling memperhatikan itu saya mau katakan luar biasa besar manfaatnya saudara. Memaksa orang untuk bertumbuh. Memaksa orang untuk keluar dari zona nyamannya. Judulnya seakan-akan kurang bagus ya saudara ya. Memaksa dalam tanda kutip. Jadi ceritanya ada satu anggota kesan saya. Ceritanya awal dia masuk kesan saya saudara. Dia itu tipe orang diam 1000 bahasa. Diam banget. E-nya 100. Nggak ngerti ya nanti ya. Saking diamnya kadang kita nggak nyadar kalau dia sudah datang kesan. Awal-awal hadir di kesan saudara. Kalau dia ngomong, saya perkirakan total katanya paling cuma 3 saudara. Pas datang dia bilang halo. Pas ditanya bilang iya. Pas mau pulang bilang kok pulang ya. Cuma itu doang kosakatanya saudara. Tapi sekarang dia mulai mau di jadwal pelayanan di kesan. Di grup WA kesan, dia bisa menjadi salah satu orang yang paling rame banget.
E-nya juga 100. Bisa dibilang dia penyumbang keramaian terbanyak, saudara. Sampai mamanya ada cerita sama saya, semenjak anaknya ikut kesan, orangnya kok jadi ceria banget ya. Saya mau bilang saudara, kesan itu memang dahsyat luar biasa. Membuat orang yang tadinya pemalu jadi pemberani. Orang yang takut jadi gagah perkasa, saudara. Begitu besar pengaruhnya loh. Kalau saudara punya komunitas rohani. Saya sebagai gembala gak mau bangun gereja yang sekedarnya aja, yang biasa-biasa aja. Tapi dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita minta Tuhan jadikan gereja ini sekolah iman dan sekolah rohani yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Ada yang bertanya kepada saya, saudara, boleh gak sih saya pilih-pilih teman? Pilih-pilih teman berdasarkan suku? Gak boleh. Tapi pilih-pilih teman berdasarkan moralitas itu harus. Kadang kita bilang, Pak gak usah terlalu begitulah Pak, aku kuat kok, aku gak bakal terpengaruh. Yakin? Hati-hati saudara. Keseringan main di kandang bebek, lama-lama jadi bau bebek juga saudara. Jadi hati-hatilah pilih pertemanan. Karena dari karakter saudara yang baik, itu lama-lama bisa jadi buruk. Ketika saudara berteman dengan karakter yang gak baik, misalnya suka ngomong jorok, toksik, gosip, itu cara kerjanya mengerikan. Jangan berpikir saudara gak akan pernah terpengaruh. Karena sebuah budaya itu bekerja seperti ini. Saudara lihat. Terus saudara dengar. Semua itu terekam. Semua itu terekam dalam alam bawah sadar saudara. Mata dan telinga adalah alat rekam yang menyimpan ke alam bawah sadar saudara. Emangnya nanti apa yang akan keluar dari mulut saudara? Emangnya nanti apa yang akan tersimpan dalam hati saudara? Apa yang menajiskan orang? Semua yang saudara simpan dalam hati saudara itu akan keluar. Saudara boleh coba tetap berteman karena mau kasih kesempatan untuk mereka berubah. Atau berikan kesempatan diri saudara untuk mengubah mereka. Tapi kalau itu negatif melulu, saudara juga gak tahan sama tingkah mereka. Hati saudara udah ngerasa terinfeksi. Saya mau katakan jangan dipaksain lagi. Ada baiknya saudara jauhi, pangkas pertemanan itu. Karena artinya mereka belum siap untuk dirubah. Untuk merawat keakraban dengan Yesus, kita perlu yang ketiga, memelihara komunikasi dengan Tuhan. Di Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Ayat ini memberikan pengertian bahwa kedekatan kita dengan Tuhan akan terlihat dari buah yang keluar dari hidup kita. Tadi di poin yang kedua kita sudah belajar bahwa udah belajar perawatan bagaimana hidup bisa berbuah lebat, ya kan? Nah, di poin yang ketiga ini kita belajar buah itu mau diapain dan buat apa. Yang perlu kita mengerti adalah saudara, kita berbuah bukan untuk diri kita sendiri. Buah itu untuk dinikmati oleh orang lain. Nggak ada tuh ceritanya, sebuah pohon mangga makan buahnya sendiri. Nggak ada kan? Sebuah pohon jambu nggak akan makan buah jambunya itu sendiri. Artinya berbuah di dalam ayat ini artinya hidup jadi berkat. Nah masalahnya banyak orang Kristen pengennya berbuah, hidupnya diberkati, tapi nggak mudah mau hidupnya untuk jadi berkat. Saudara, nggak semua loh berkat yang Tuhan berikan di tahun ini itu adalah untuk saudara nikmati. Tujuan Tuhan jika Dia memberkati saudara, salah satu fungsinya adalah kita menjadi saluran berkat. Yang mengerti katakan amin. Bulan depan adalah momen liburan saudara.
Boleh nggak saya pesan sama saudara? Boleh nggak? Ajak-ajak saya ya kalau liburan. Enggak, itu bercanda saudara. Itu bercanda. Kalau saudara di tahun ini belum ada pergi-pergi bareng sama orang tua. Mungkin liburan bulan depan ini saya usul. Itu mungkin bisa menjadi momen saudara pergi bersama orang tua saudara. Misal saudara kalau hanya keluarga kecil saya Pak, budget saya cukupnya bisa ke Kuala Lumpur. Tapi karena saudara berpikir iya ya, orang tua mau saya ajak deh, tapi budget gak cukup. Supaya gak bengkak, mungkin saudara turunkan grade saudara jalan-jalannya. Mungkin ke Jakarta. Kalaupun saudara mungkin liburan cuma di Lampung aja, bisa kok tetap ajak orang tua saudara. Ajak jalan-jalan, ke mall, makan bareng. Itu pun sudah menjadi buah yang manis bagi orang tua saudara. Kebahagiaan keluarga kecil kita itu masih bisa ditunda. Yang mengerti katakan amin. Waktu kita masih panjang. Mumpung orang tua saudara masih mau diajak jalan. Karena sebenarnya kita semua sedang berlomba dengan usianya. Nanti ada waktunya saudara. Saudara ajak jalan pun. Saudara punya duit. Mau ajak orang tua ke Amerika sekalipun. Dia udah gak mau. Kenapa? Kakinya udah gak kuat. Yesus bilang di poin ini, firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya firman itu bukan cuma untuk dibaca. Amin. Wah Pak, firman mah saya hafal di luar kepala Pak. Sampai orang Farisi hormat sama saya Pak. Kalau dikatakan firman tinggal di dalam kita, firman itu nggak sekedar nyampe di mulut saudara, yang mengerti katakan amin. Tapi firman itu disimpan, direnungkan dalam hati, dan firman itu menjelma dalam bentuk perbuatannya kita. Nah baru setelah itu buahnya keluar, bahkan dikatakan berbuah banyak. Jadi berbuah itu bukan karena semakin hebat tampil di panggung. Aku dipakai Tuhan hebat, aku WL hebat, bisa bikin suasana gereja ngangkat. Apa ngangkat-ngangkat saudara? Angkat meja. Enggak saudara. Berbuah itu bukan karena kita semakin hebat tampil di panggung. Tapi karena hidup kita menjalankan firman. Yang nantinya mempengaruhi cara kita berbicara. Cara kita memperlakukan orang. Cara kita mengampuni. Cara kita memberi. Cara kita merespon masalah dalam pelayanan. Sehingga buah yang keluar dari mulut saudara, yang keluar dari hidup saudara adalah sebenarnya undangan tersembunyi yang Tuhan pakai untuk menarik orang datang kepada Yesus. Makanya di ayat ke-8 Yesus bilang, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Kasih tepuk tangan paling meriah.